Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Jami' Baitul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmat-Nya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat tutup usia nanti, saat meninggal dunia nanti, kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga diangkut termasuk dalam bagian dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali pertemuan pada kesempatan malam ke-26 daripada bulan Syawal 1442 Hijriah, mari terlebih dulu kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih berada di suasana bulan Syawal ya. Karena itu saya baru bertemu kembali. Karena itu saya pun mengaturkan selamat Idul Fitri dengan iringan doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kami, ibadah para bapak jamaah sekalian, taqabbal ya karim, amin Allahumma amin. Ada juga doa yang sangat populer di masyarakat kita, apa itu? Minal aidin wal faizin. Apa itu artinya? Sebab ada saja yang kritis dan mengkritisi, dan itu adalah sesuatu yang hal biasa. Jadi doa yang lengkapnya itu Pak, kalau kita mau lengkapnya, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kalau hanya minal aidin wal faizin, orang nanya, lah apa artinya minal aidin katanya? Minal aidin berarti dari orang-orang yang kembali, wal faizin dan sukses. Apa artinya katanya? Ya. Makanya ini sebagai wawasan juga penting. Lengkapnya itu Pak, ja'alana, ja'ala itu menjadi, na kami Allahu Allah, artinya semoga Allah menjadikan ya, kami wa iyyakum dan anda sekalian, berarti kita semua, minal aidin. Min di sini artinya dari, maksudnya termasuk daripada golongan ya, al-aidin, yaitu apa? Orang-orang yang kembali. Cuma nih Pak, kembalinya kemana gitu? Bukan ke Fitri, apalagi Dewi, apalagi Maya, bukan ya. Ada Fitri, ada fitroh. Jadi ada Fitri, ada fitroh. Beda ya, beda. Kalau Fitri itu ya, kita sering mendengar kata Idul Fitri, kemudian kita bilang Idul Fitri kembali kepada Fitri. Mohon maaf Pak, bukan artinya demikian. Kalau Idul Fitri artinya kembali kepada Fitri, terus Idul Adha kembali kepada apa tuh? Ya, nah, Id itu artinya hari raya. Ya. Sa'idun Id, makanya ada Idun Mubarak. Sa'idun itu bahagia di hari raya. Idun Mubarak, Idun Mubarak artinya hari raya yang penuh barokah. Kita mungkin pernah mendengar Pak, pernah mendengar hadis ketika Bilal, atau istilah kita murokki ya. Bilal karena dulu sahabat namanya Bilal ya. Kalau istilah murokki karena rokok itu, rokia itu artinya naik ke atas mimbar, roki alal mimbar. Murokki istilah kitanya anu naikkeun khotib ke atas mimbar, kayak kita mah MC lah kira-kira begitu. Nah, biasanya kita sering mendengar murokki bilang, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam hijjul fuqara wa idul masakin. Artinya sesungguhnya hari Jumat itu adalah apa? Ya, sayyidul ayyam, penghulunya dari semua hari. Wa hijjul fuqara, hajinya orang-orang fakir. Makanya ketika satu waktu
haji dan umroh tidak bisa kita lakukan, lebih baik silakan kita lakukan tawaf di pintu-pintu orang fakir dan miskin. Maksudnya apa? Membantu meringankan beban orang-orang miskin. Makanya dulu ada kisah Ibnu Abdullah bin Mubarak, ya kan? Bagaimana ada kisah orang yang tadi mau ke Mekah, mau haji, nggak jadi. Tapi kata teman-temannya, enggak, dia ke haji kemarin. Ya, padahal ternyata memang nggak jadi. Tapi kenapa bisa ada di sono? Karena tadinya mau ibadah haji, dia lebih memilih membantu tetangganya yang miskin gitu. Nah, kita juga bisa begitu ya. Wa hajjul fuqara. Hijjul fuqara itu artinya hajinya orang-orang fakir. Wa idul masakin, dan hari rayanya orang-orang miskin. Jadi kalau orang-orang miskin bertemu hari Jumat, senang itu, Pak. Nah, kenapa? Karena itu hari raya kita juga umat Islam, dan mestinya di situ kita membantu orang-orang miskin dengan membantu orang-orang miskin. Makanya di hari Jumat kalau bisa kita bikin program-program untuk orang-orang miskin. Nah, kembali. Jadi kalau begitu Idul Fitri hari raya apa dong? Idul Fitri hari raya makan-makan. Lah, iya, karena kita juga sering bilang iftar jama'i. Iftar juga, Pak, secara bahasa artinya bukan buka, bukan. Pataha baru buka. Tapi kenapa iftar itu diartikan buka? Karena iftar itu secara bahasa memutus dari waktu puasa dan waktu waktu tidak puasa. Ditandai dengan apa? Umumnya makan. Karena makan itu buka mulut, ya disebutlah buka puasa. Tapi iftar itu buka, makan. Sehingga Idul Fitri itu hari raya makan. Terus yang tepat apa? Kembali kemana? Kepada fitrah. Karena ada ungkapan, ada hadis persisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu, setiap mauludin yang lahir. Maulud yang lahir berarti orang. Ada maulud, ada maulid, dua-duanya benar. Kalau maulid itu berbicara waktu, milad termasuk begitu. Maulud orangnya. Jadi kalau kita memperingati maulud, bilangnya memperingati maulud Nabi, memperingati orang yang dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, yakni baginda Rasulullah. Tapi kalau maulid berbicara tentang waktu. Tapi dua-duanya ya sama-sama intinya memperingati kelahiran Nabi. Nah, setiap yang lahir yuladu alal fitrah, lahir atau dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Sehingga kembali, kalau mau disebut kembali kepada fitrah, bukan fitri. Makanya doanya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin, termasuk kembali ilal fitrah, kepada sucian, ya, wal faizin, dan sukses menggapai surga. Karena tujuan berpuasa la'allakum tattaqun. Di ayat di surah An-Naba ada ayat innalil muttaqina mafaza. Faza, sukses, beruntung. Jadi nyambung di situ. Beruntung dengan apa? Hadaiqa An-Naba, menggapai surga. Nah, kita sering bermaaf-maafan satu sama lain. Tapi jangan lupa, puasa Ramadan ada reward. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dasar iman dan penuh kerelaan, karena Allah akan diampuni dosa-dosa yang terlalu. Nah, di Ramadan itu kemarin mestinya jadi momentum kita mohon ampun, istighfar, dan bertaubat. Cuma kalau kita sudah bertaubat, tentu kita semua pengen tahu apakah taubat kita diterima apa enggak. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang tanda-tanda diterimanya taubat seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari kitab Syarah Nasaiul Ibad. Wal maqalatul khamisah asyarah. Dan makalah yang ke-15, suila, pernah ditanya ba'dul hukama, beberapa orang bijak. Hukama itu bentuk plural, jamak dari hakim. Ada orang-orang bijak, orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah,
di mana orang ini bisa bijaksana, wise dalam hidupnya, dan tentu tidak lepas dari satu, bimbingan Allah, dua, proses pengalaman hidup. Bapak mengalami dinamisasi dalam kehidupan, pernah mengalami sulit, pernah mengalami jatuh, pernah mengalami bangkrut, sakit yang berkepanjangan, belum dapat kerja, utang di mana-mana, usaha ya pailit, modal hilang. Itu kalau mau kita perhatikan menjadi bagian dari episode kehidupan untuk kita dalam rangka mendewasakan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bijak. Dan dalam proses itu pasti ada banyak hikmah. Nah, kemudian ketika kita berbicara penuh dengan kebijaksanaan, disebutlah kita ini gambaran secara sederhana seperti orang yang bijaksana. Bukan orang bijaksana karena mengutip quote-quote, kata-kata mutiara dari orang lain, tapi keluar dari hasil pengalaman hidup kita. Makanya ada istilah, ada pepatah mengatakan apa itu, pengalaman adalah guru terbaik. Kenapa? Karena nggak pernah ngasih PR. Gitu ya. Justru PR-nya itu sepanjang hidup gitu, di kehidupan. Nah, ini orang-orang ahli hikmah pernah ditanya, ya, orang ahli hikmah ini ayil ladzina jarrabul umur. Kata Syekh Muhammad Nawawi, nih kalau tidak salah biasanya haulnya itu di Tanara setiap tanggal 23, 24, 25 Syawal. Ya. Karena beliau wafat 24 Syawal kalau tidak salah. Ini orang-orang bijaksana, ailladzina jarrabul umur. Kata Syekh Muhammad Nawawi, ahli hikmah itu yang jarrab itu ada kitab mujarrabah. Jarrabu yang mengalami hidupnya itu penuh dengan uji dan coba. Kalau saya kurang tepat jika disebut trial and error. Trial belajar ya. Mencoba, maaf. Trial mencoba, error kemudian error. Mendingan trial and learn. Apa? Mencoba dan kita belajar. Dalam kehidupan tuh mestinya begitu. Apa pertanyaannya? Hal ya'riful abdu, apakah bisa mengetahui siapa al-abdu, seorang hamba, idza taba taubatahu, apabila ia telah bertaubat, itu anna taubatahu amruddat, apakah taubatnya diterima ataukah ditolak. Jadi nanya, apakah seorang hamba bisa mengetahui apakah taubatnya itu diterima ataukah tidak? Padahal taubat itu adalah sebuah kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu sekalian. Taubat itu taba yatubu taubatan. Apa? Ar-ruju', kembali. Minadzanbi, dari sebelumnya melakukan dosa, ilallahi, menuju Allah. Ya kalau kita mah tadinya muslim, tadinya tukang ahli maksiat, ya taubat. Ya bukan hijrah, taubat kita mah. Kembali. Menuju siapa? Menuju Allah, kembali ke rel yang benar, ke koridornya yang benar. Menuju siapa? Menuju Allah. Ya. Karena kita ini sedang melakukan suluk. Salaka itu jalan. Man salaka torikon, kan ada hadis dalam mencari ilmu. Barang siapa yang berjalan menuju ya, mencari ilmu, nah, kita mencari ridho Allah. Nah, qala la ahkumu fi dzalika, kata ahli hikmah itu, la ahkumu dzalika, la tidak ahkumu dzalika, aku sendiri tidak tahu persis ya, fi dzalika, tentang hal itu. Fi kauni taubatil abdi, yakni tentang keberadaan taubatnya seorang hamba, makbulatan au mardudatan, apakah diterima ataukah ditolak. Walakin, dan tetapi, kata ahli hikmah itu, lidzalika, terhadap taubat tersebut, ayat liqabuli taubati, tentang penerimaan taubat tadi, alamatun, ada tanda-tandanya. Ya kita nggak tahu memang secara persis taubat kita diterima ataukah ditolak, tapi
ada isyarat, ada tanda-tanda, ada alamatnya. Di mana tanda-tandanya itu kata ahli hikmah tersebut sittatun, ada 6. Ada berapa, Pak? 6. Mana yang pertama? Ihdaha, yang pertamanya an yaro ya'rifa, si hamba tersebut melihat, yakni mengetahui, nafsahu, terhadap dirinya, ghairu ma'sumatin, tidak maksum, minal maksiati, dari maksiat. Artinya yang pertama, diri kita lagi ngomongin diri kita aja deh. Kita merasa bahwa diri kita ini tidak maksum. Maksum itu apa? Dilindungi dari dosa. Kita bukan nabi. Kalau nabi maksum. Apa maksum itu? Dijaga, dilindungi dari melakukan dosa. Diaping, dijaring kalau kata orang Sunda mah, dari dosa. Tidak ada lagi yang maksum kecuali para nabi, para rasul. Fayajuzu wuqu'uha fiha, maka wenang, boleh, artinya sebuah keniscayaan seorang itu bisa saja melakukan dan jatuh dalam dosa. Kita ini bisa berpotensi melakukan dosa, tapi tidak selalu melakukan dosa. Ada pepatah menyebutkan apa itu? Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Saya kurang pas kalau diartikan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Berarti salah mulu dong. Nah, biar enak kita terjemahkan. Manusia itu tersifati, artinya apa? Berpotensi apa? Salah dan lupa, berpotensi. Makanya kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, manusia, khata'un, itu berpotensi memiliki, melakukan kesalahan, dosa. Tapi wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah apa? At-tawwabun, bertaubat. Sama, saya banyak dosa. Kita semua banyak dosa. Cukup kita saja ngaku sama Allah, berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, lalu bertaubat, beristighfar, kembali ke jalan yang benar. Ya. Satu tuh, bahwa kita ini merasa diri kita ini tidak maksum. Jangan sampai kita ini merasa bahwa saya itu orang suci dan tidak bisa dan tidak mungkin jatuh ke dalam dosa maksiat. Ya. Kita ini berpotensi, tapi jangan juga sengaja melakukan dosa. Saya mau lakuin dosa, habis itu juga saya taubat. Iya, kalau ada umur. Bagaimana kalau keburu meninggal? Naudzubillah min dzalik, meninggalnya tanpa tanpa dilalui sebelumnya itu dengan bertaubat. Matinya naudzubillah suul khatimah. Betul bahwa ada hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Takwalah kalian di mana saja kalian berada dan ikuti setelah melakukan kesalahan dengan melakukan kebaikan, maka akan menghapus keburukan tersebut. Kebaikan menghapus keburukan. Tapi jangan sengaja-sengaja melakukan dosa. Tapi ketika kadung terlanjur jatuh ke dalam perbuatan dosa maksiat, segera taubat. Jangan dientar-entar. Satu. Yang kedua, wathaniyatu, yang kedua ciri seorang hamba diterima taubatnya adalah yara fi qalbihi, ia melihat ke dalam hatinya apa? Al-faraha, rasa gembira, ghaiban, ya, ghaiban ay ba'idan anhu, artinya hatinya jauh, ghaiban ay ba'idan anhu. Dia dalam melihat kebaikan, melihat rasa kegembiraan, ghaiban ay ba'idan anhu, jauh. Maksudnya apa? Hatinya jauh dari rasa gembira, wal huzna syahidan, dan yang nampak adalah kesedihan. Ay hadirun indahu. Maksudnya, poin kedua ini seorang hamba yang
taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, dia sedikit gembira, jauh dari kegembiraan dalam urusan dunia, tapi dia lebih banyak dalam kesedihan untuk urusan dosa. Kita menangisi dosa yang telah kita lakukan. Bahkan filosofinya, semoga saja tetesan air mata yang membasahi pipi dan sekitaran muka ini karena penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, semoga bisa menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita, seperti ibarat air hujan yang membasahi bumi itu membawa semua kotoran yang ada di permukaan bumi. Makanya tetesan air mata, tangisan yang terbaik adalah tangisan penyesalan atas dosa-dosa. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, di muqaddimahnya, di prolognya, sebelum beliau menyajikan ayat dan hadis, beliau mengutip pendapat ulama. Di antara syarat taubat adalah an-nadamu. An-nadamu itu menyesal. Jangan bangga dengan dosa. Maka yang dimaksud jauh dari kegembiraan itu jauh dari kegembiraan urusan dunia. Lebih banyak menangisi dosa-dosa kita, menangisi kesalahan yang telah kita lakukan. Nangis kalau dulu telah kita lakukan kemaksiatan. Sayyidina Umar bin Khattab, Pak, beliau itu diriwayatkan ketika beliau menyendiri, satu waktu beliau sering nangis, tapi satu waktu juga dan di waktu yang hampir berbarengan beliau tersenyum. Kenapa? Beliau nangis karena dulu sebelum masuk Islam pernah menyembah apa? Patung berhala, sejenis Manat, Lata, Uzza lah. Kenapa beliau juga ketawa atau senyum? Karena beliau ingat dulu di masa jahiliyah, belum masuk Islam, belum bersyahadat, beliau itu pernah juga dalam kondisi miskin, sehingga yang beliau sembah adalah roti. Dia sembah, tapi ketika lapar dia makan. Kayaknya beliau tersenyum sendiri, ya Allah, dulu pernah nyembah begituan. Ya, saya bodoh banget. Pas giliran lapar saya makan itu semua gitu. Kayaknya beliau mengingat masa lalu begitu. Tapi jangan sampai kita ini bangga, bahagia dengan dosa yang telah kita lakukan. Harus memiliki rasa sedih. Ya, karena ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ainani, ada dua mata, la tamassuhuman naru, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa saja? Ainun, yang pertama adalah mata, bakat min khosyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun, dan yang kedua mata, batat tahrusu fi sabilillah, yang terjaga karena siaga saat berjihad di jalan Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Artinya mata yang pertama yang menangis takut karena Allah, takut kalau kita punya dosa nggak diterima taubatnya. Yang kedua, ketika dulu misalnya dalam peperangan jihad fisabilillah, ada yang ditugaskan untuk apa? Untuk berjaga supaya menghindari serangan dari musuh. Yang ketiga, watsalitsatu, yang ketiga, yaqriba ahlal khairi. Ciri orang yang diterima taubatnya adalah yaqriba ahlal khairi wa yubaida ahlal syarri. Si hamba senantiasa berusaha mendekati ahlal khairi, orang-orang yang berpotensi baik. Wa yubaida ahlal syarri, dan menghindari, menjauhi orang-orang yang buruk. Di masa pandemi saat ini kita sering diperintahkan, sering disuruh untuk menjauhi
dan menjaga jarak dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Tapi justru kita juga mestinya menjauhi dan menghindari orang-orang yang berpikiran negatif dan berperasaan yang jahat. Kenapa? Itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Makanya dulu kita pernah bahas khamsun min dawail qalb, 5 di antara obat hati. Di antaranya apa? Mujalasah, duduk bergaul ma'as sholihin, berserta orang-orang sholih. Ya, tombol hati itu yang obat hati 5 perkara, di antaranya apa? Bergaul dengan orang sholih. Maka ciri orang yang bertaubat, taubatnya diterima, dia itu senang kumpul bergabung dengan forum-forum, dengan tongkrongan, kalau itu tongkrongan yang baik. Sebab dia pengen terbawa pengaruh yang baik. Jangan sebaliknya, taubat tapi masih gaul dengan kelompok-kelompok yang tidak membawa energi-energi positif, malah tetap di kubangan maksiat. Makanya dulu pernah dikisahkan ada orang yang membunuh 99 orang. Nanya kepada orang alim yang pertama, saya diterima nggak? Kagak, lu udah banyak. Akhirnya ditebas rohib yang dijadikan tempat bertanya. Lalu dikasih tahu, no, datang lagi sono. Datang, dikasih tahu, ya kamu masih diterima. Oh gitu. Selama belum, artinya selama nyawa masih dikandung badan, artinya masih hidup. Tapi syaratnya kamu harus pindah ke tempat anu gitu. Nah, disitulah pentingnya kenapa kita hijrah, berpindah. Berpindah ini ya tidak selalu fisik ya. Walaupun diantaranya adalah berpindah dari tempat-tempat yang pengaruh jelek, pengaruh buruk. Termasuk juga kalau kita gaul di WA grup yang negatif, ya keluar, kira gitu. Nah, kenapa menghindari orang-orang yang jahat, orang-orang yang berefek negatif? Khaufan minal wuqu'i fil masyiyah, khawatir jatuh lagi kepada kemaksiatan. Yang keempat, warabi'atu, yang keempat, ciri orang yang taubatnya diterima adalah yarol qalila minad dunya, yaitu ia memandang sedikit ia memandang sedikit bagian dari dunia, katsiran fayakhudhu minha biqadri darurati wa yarol katsira min amalil akhirati qalilan. Oke, maksudnya begini. Orang atau hamba yang bertaubat dan taubatnya diterima, cirinya diterima itu adalah si hamba memandang rezeki dari Allah yang begitu banyak, lalu dia mengambil sebagian dari rezeki tersebut sekedarnya, secukupnya. Yang penting apa? Ya, biqadri darurati, yang penting sesuai kebutuhan yang mendesak. Wa yaral katsira min amalil akhirati qalilan fayatlubu ziyadata alaih, lalu dia juga beranggapan bahwa amal solehnya itu sedikit. Anugerah Allah yang begitu banyak, dia ambil sedikit untuk kebutuhan secukupnya, yang mendesak, yang pokok saja. Tapi terhadap amal dia melihat sedikit. Lalu apa? Lalu dia kemudian berusaha menambah amal saleh. Ayo Pak, kata Nabi apa? Al-qayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang mampu merendahkan, menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ayo setiap hari kita bangun, tidur, kemudian tidur kembali, tanya, sudah berapa banyak amal kebaikan yang telah kita lakukan? Itu selalu kita hitung. Jadi orang cerdas itu bukan hitung-hitungan matematis, tapi hitung-hitungan sudah berapa amal yang kita lakukan, berapa kesalahan yang kita turunkan, kita hapus dengan amal kebaikan kita. Bahkan Mbak, ada sebuah ungkapan yang menarik untuk kita para hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak dosa. Kalaulah kita belum bisa berlomba-lomba dengan orang solih dalam hal amal solih, setidaknya kita bisa berlomba-lomba dengan orang yang maksiat kemudian bertaubat dalam hal
taubat dan permohonan ampun. Karena itu setiap hari kata Nabi 70 atau riwayat lain 100 kali beliau beristighfar. Ya. Artinya apa? Banyak beristighfar. Kita beres sholat, pikir diantaranya ada apa? Istighfar. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Istighfar. Katakanlah tiap beres sholat cuma 3 kali, biasanya bareng imam. Ya kalau sendiri bisa banyakin tuh. Katakanlah kalau 100 dibagi 5 waktu, ya 20 kira-kira sewaktunya. Biar kita banyak. Segitu Nabi yang maksum, dijaga dari dosa, tapi beliau banyak beristighfar. Malu kita mestinya. Seringlah istighfar. Bapak yang di kendaraan, lamanya di mobil, di motor, banyakin istighfar. Istighfar terus jadi wirid. Apa keutamaan istighfar? Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, yang membaca istighfar, maka apa? Maka kata Allah, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Allah jadikan untuk segala kesempitannya jalan keluar, solusi atas berbagai problem kehidupan. Kemudian wa min kulli hammin farajan, dari setiap kebingung berupa kesenangan, kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, atau wa razaqahullah, dan Allah memberikan rezeki kepada orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak disangka-sangka. Sholawat bisa jadi wirid, termasuk istighfar juga jadi wirid. Itu. Kemudian yang ke 5, wal khamisatu, ciri yang kelima diterimanya taubat seorang hamba adalah yara qalbahu mustaghilan bima dhumina. Hatinya selalu disibukkan dengan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ketaatan, salat, bantu orang, itulah yang menjadi kesibukan orang yang bertaubat. Berarti ini orang benar-benar nih taubatnya. Ya. Dan kita sebagai temannya harus mensupport, mendukung. Kenapa? Tadi saya bilang pentingnya lingkungan untuk terus menjaga frekuensi, menjaga atmosfer supaya terus melakukan kebaikan. Khawatir kalau kembali ke jalan yang salah, kembali kepada pergaulan yang salah, ke teman-teman komunitas yang banyak melakukan dosa, khawatir ke bawah lagi gitu. Ya. Bima bumina ayil tuzima minallahi ta'ala, sibuk dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, min anwa'it taklif, daripada macam-macam beban agama. Artinya apa? Hukum taklif. Kita ini kena hukum taklif, kena hukum beban agama. Ya, kalau melakukan kebaikan dapat pahala, melakukan keburukan ya dapat dosa. Kita ini sudah kena wajib, haram dan sebagainya. Dikit lagi. Farigon amma dhamina minhu, itu justru kenapa sibuk dengan melakukan kewajiban-kewajiban, ketaatan kepada Allah? Kenapa? Karena merasa sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tidak sibuk lagi dengan masalah rezeki. Kenapa? Karena kita ini farigon ay khalian amma dhamina ay kafalallahu ta'ala minhu ay lahu bihim rizqi. Kita justru menyibukkan dengan ketaatan kepada Allah, nggak sibuk dengan rezeki. Kenapa? Rezeki itu adalah takdir dari Allah. Kita cukup memantaskan dengan apa? Bekerja. Jadi bekerja itu bukan sebab akibat. Kita dapat rezeki emang sudah diatur oleh Allah, tapi sebagai hamba Allah juga harus memantaskan diri dengan berikhtiar dan tawakal. Nah, yang terakhir yang termasuk ciri orang yang bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah adalah wasadisatu yakunu hafidhal lisan. Ciri yang keenam adalah dia senantiasa menjaga lisannya. Ayo para bapak jamaah sekalian, kita bertaubat. Yuk perhatikan 6 hal ini. Apakah ada pada diri kita? Yang pertama apa tadi Pak? Ciri orang yang diterima taubatnya. Pertama apa? Pertama, melihat dirinya
tidak maksum, tidak dijaga dari dosa, sehingga dia tidak aman. Tidak aman apa? Selalu menjaga diri supaya tidak melakukan dosa. Jangan merasa aman, saya mah dijaga ini sama Allah, dijaga dari melakukan dosa. Enggak, kita bisa saja jatuh ke dalam perbuatan dosa. Yang kedua, dia melihat dirinya, ya, hatinya selalu sedih terhadap dosa yang telah dilakukan sebagai bentuk penyesalan dan jauh dari kegembiraan. Yang ketiga, yaitu dia senantiasa mendekati orang-orang yang penuh kebaikan, komunitas perkumpulan yang baik, dan menjauhi kumpulan orang-orang yang jelek. Yang keempat, dia memandang rezeki dari Allah begitu banyak, tapi dia ambil sedikit. Tetapi terhadap amal soleh, dia melihat dirinya baru sedikit melakukan amal soleh, kemudian banyak melakukan amal soleh. Yang kelima, dia menyibukkan hatinya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sibuk dengan rezeki, tidak bingung dengan rezeki karena sudah diatur oleh Allah. Dan yang terakhir, lisannya sibuk zikir kepada Allah dan dia menjaga lisannya dari hal-hal yang buruk. Semoga kita semua diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghir miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil ifdali. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qadri mutawakkar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.